Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifran. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan revitalisasi Mall Carrefour Kiara Condong menggunakan Six Thinking Hats. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kita ambil ini adalah mall yang bernama Carrefour. Carrefour Kiara Condong, Bandung, yang dulunya merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Bandung. Kini telah terbengkalai selama lebih dari 2 tahun. Bangunan megah yang dulunya ramai pengunjung, kini diselimuti dengan kesunyian dan diselimuti debu. Penyebab terjadinya terbengkalai yaitu penurunan jumlah pengunjung yang signifikan, persaingan ketat dengan pusat pembelanjaan, masalah manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah peristiwa kebakaran pada tahun 2021 lalu yang semakin memperparah kondisi. Oke, selanjutnya ada pengenalan metode Six Thinking Heads. Metode ini adalah metode pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Edward de Bono, seorang psikolog dan penulis asal Malta. Metode ini menggunakan 6 topik pemikiran yang berbeda untuk membantu individu atau tim dalam memikirkan suatu masalah dari berbagai sudut pandang. 6 topik pemikiran tersebut yaitu ada topik putih, berfokus pada informasi dan data yang relevan dengan masalah. Yang kedua ada topik merah, berfokus pada perasaan dan intuisi terkait masalah. Yang ketiga ada topik hitam, berfokus pada aspek negatif dan risiko yang terkait dengan solusi. Yang keempat ada topik kuning, berfokus pada aspek positif dan peluang yang terkait dengan solusi. Yang kelima, topik hijau, berfokus pada ide-ide kreatif dan inovatif untuk solusi. Yang keenam dan terakhir, topik biru, berfokus pada manajemen, proses berpikir, dan pengambilan keputusan. Jadi selanjutnya ada persiapan sesi sebelum dimulai. Yang pertama ada identitas masalah secara jelas. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dialami oleh mall terbengkalai, mungkin terjadi karena rendahnya jumlah pengunjung, penurunan pendapatan, atau kurangnya daya tarik dari tempat tersebut. Kedua, ada penyusunan tim pemikiran. Bentuk tim ini terdiri dari anggota yang beragam latar belakang dan keahliannya, termasuk manajemen properti, pemasaran, keuangan, dan keahlian dalam pengalaman. Lalu, yang ketiga ada definisikan tujuan sesi pemikiran. Tujuan dari sesi ini untuk menghasilkan ide-ide yang meningkatkan kunjungan pengunjung, mengoptimalkan pendapatan, atau menyusun rencana strategi jangka panjang agar mall terbengkalai tersebut tidak sampai bangkrut. Lalu yang keempat ada pelajari konsep Six Thinking Hard. Semua anggota tim memahami konsep ini, dan bagi masing-masing topi dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kelima ada persiapkan materi pendukung. Siapkan materi pendukung seperti perangkat lunak, presentasi untuk mencatat ide-ide yang dihasilkan selama sesi pemikiran. Oke, selanjutnya untuk topi yang akan digunakan, yang pertama ada topi putih. Topi putih fokus pada fakta dan informasi. Orang memakai topi putih hanya akan menyampaikan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dibahas, tanpa interpretasi atau opini pribadi. Selanjutnya ada topi merah. Topi merah fokus pada perasaan dan intuisi. Orang yang memakai topi merah bebas untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan insting mereka tentang masalah yang dibahas. Yang ketiga, ada topi kuning. Topi kuning fokus pada aspek positif dan potensi peluang. Orang yang memakai topi kuning akan mencari ide-ide kreatif, solusi, dan peluang yang muncul dari masalah yang akan dibahas. Yang keempat, ada topi hitam. Topi hitam fokus pada aspek negatif dan potensi masalah. Orang yang memakai topi hitam akan mengidentifikasikan potensi rintangan, resiko, dan konsekuensi negatif dari berbagai solusi. Yang kelima ada topi hijau. Topi hijau fokus pada ide-ide baru dan solusi kreatif. Orang yang pakai topi hijau bebas untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan ide-ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang keenam ada topi biru. Topi biru fokus pada manajemen proses berpikir. Orang yang memakai topi biru bertugas untuk
fasilitasi diskusi, pastikan semua topi berpikir digunakan dengan efektif, dan membantu kelompok untuk mencapai kesimpulan. Berikut adalah hasil diskusi kami, mulai dari topi putih, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru. Pada topi putih, ada 3 informasi netral yang kami dapatkan. Yang pertama, kinerja saat ini, yaitu penurunan penjualan, kehilangan pangsa pasar, dan operasional yang tidak efisien. Lalu ada demografi pelanggan, yaitu mayoritas pelanggan berasal dari kelas menengah. Pelanggan semakin sensitif terhadap harga. Pelanggan mencari pengalaman belanja yang lebih nyaman. Yang terakhir ada tren pasar lokal. Mulai saat ini pertumbuhan pasar e-commerce itu meningkat. Lalu ada perubahan preferensi konsumen dan meningkatnya persaingan. Pada topi merah, kita mengidentifikasi perasaan dan emosi pelanggar Carrefour Kiara Condong yang kemungkinan besar merasakan berbagai macam emosi terkait kebangkrutan toko. Beberapa emosi yang dirasakan antara lain kekecewaan. Pelanggan mungkin kecewa karena mereka tidak dapat berbelanja di Carrefour Kiara Condong. Lalu ada kemarahan. Pelanggan mungkin marah terhadap Carrefour karena kebangkrutan supermarket tersebut. Lalu ada kebingungan. Pelanggan mungkin bingung tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir ada kesedihan. Pelanggan mungkin sedih karena Carrefour Kiara Condong adalah bagian dari kebiasaan belanja mereka. Topi hitam. Ini adalah kekhawatiran dan resiko Carrefour Kiara Condong terhadap apa yang terjadi pada supermarketnya. Yang pertama ada persaingan dengan supermarket lain. Persaingan ketat dari supermarket lain di area Kiara Condong seperti Transmart, Hypermart, dan Superindo. Lalu ada munculnya supermarket online. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin sadar harga, konsumen menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih personal, konsumen juga semakin peduli terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada masalah infrastruktur. Bisa jadi ada kemacetan di Kiara Condong, kurangnya tempat parkir, atau fasilitas toko yang sudah tua. Selanjutnya ada topi kuning. Di sini kita mencari peluang yang bisa dilakukan oleh Carrefour Kiara Condong. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan, yaitu memberikan pelatihan staf yang lebih baik, menawarkan layanan pelanggan yang lebih personal, dan meningkatkan aksesibilitas toko. Lalu ada menawarkan promosi yang menarik, seperti menawarkan diskon dan promo secara reguler, menawarkan program loyalitas pelanggan, menyelenggarakan acara dan promosi khusus. Lalu ada peluang lainnya, yaitu menawarkan layanan pengiriman barang ke rumah, menawarkan layanan belanja online, dan membuat aplikasi mobile. Pada topi hijau, kita mencari kreativitas dan ide baru agar Carrefour Kiara Condong ini bisa beroperasi kembali. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan produsen lokal. Misalnya, bekerja sama dengan petani lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM lokal, dan mendukung bisnis lokal. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas pelanggan yang inovatif. Bisa program loyalitas berbasis poin, berbasis tingkat, atau program loyalitas yang dipersonalisasi. Lalu yang terakhir ada remodeling. Ini juga program yang dilakukan oleh Carrefour itu sendiri, yaitu menggabungkan Carrefour dengan Transmart, seperti memperbarui logo dan identitas merek, menyesuaikan cerita merek, dan memperbarui desain interior supermarket. Lalu yang terakhir pada topi biru, di sini kita mengidentifikasi proses dan manajemen yang remodeling. Kita mengambil salah satu contoh saja, yaitu remodeling. Yang pertama, alokasi sumber daya. Carrefour harus membentuk tim desainer grafis, agensi branding, anggaran pengembangan logo atau identitas merek baru, anggaran material branding baru seperti signage, brosur, dan lain-lain.
Yang kedua, jadwal implementasi bisa 2024 pengembangan logo dan identitas merek baru, dan 2025 implementasi branding baru di seluruh toko. Lalu ada pengukuran kesuksesan, mulai dari peningkatan kesadaran merek, peningkatan citra merek, peningkatan daya tarik merek bagi pelanggan lokal. Mengapa topi dipilih dan urutannya sangat penting? Yang pertama adalah mewakili perspektif yang berbeda. Yang kedua, mendorong pemikiran kreatif. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Dan urutan topi yang tepat dapat bervariasi tergantung pada sifat masalah dan konteksnya. Namun secara umum, urutan yang logis adalah topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau, dan topi biru. Di sini kita bisa lihat topi putih. Alasannya adalah mengumpulkan informasi dan data yang relevan tentang mall terbengkalai seperti sejarah, kondisi fisik, lokasi, penyebab terbengkalai, dan faktor lainnya. Dan topi merah mengidentifikasi emosi dan perasaan yang terkait dengan mall terbengkalai seperti rasa frustasi, kekecewaan, atau kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga ada topi hitam, yaitu menganalisis potensi kelemahan, risiko, dan hambatan dalam upaya mengatasi mall terbengkalai. Contohnya, seperti masalah hukum, biaya renovasi, kesulitan menemukan penyewa, dan potensi kegagalan proyek. Dan di sini ada topi kuning, yaitu menggali ide-ide positif dan kreatif untuk memanfaatkan kembali mall terbengkalai. Contohnya, seperti mengubahnya menjadi ruang publik, pusat seni dan budaya, area bisnis baru, atau tempat wisata unik. Dan topi hijau menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi kreatif untuk mengatasi masalah mall terbengkalai. Contohnya, seperti memanfaatkan teknologi terkini, menggandeng investor kreatif, atau melibatkan komunitas dalam proses revitalisasi. Dan yang terakhir ada topi biru, yaitu merangkum dan menganalisis semua informasi dan ide yang dihasilkan dari topi-topi sebelumnya dan memprioritaskan solusi yang paling feasible dan efektif, menentukan langkah-langkah selanjutnya dan membuat rencana aksi yang konkret. Oke, selanjutnya ada waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, topi putih. Informasi netral membutuhkan waktu 45 menit. Tujuannya mengumpulkan data, menyampaikan fakta dan data yang relevan dengan mall yang bangkrut atau terbengkalai. Aktivitasnya itu menyusun daftar alasan mengapa mall bangkrut. Yang kedua, menganalisis data tentang demografi dan kebutuhan masyarakat di area tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang regulasi dan peraturan yang terkait dengan properti dan pembangunan. Yang kedua, ada topi merah. Perasaan dan emosi membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit. Tujuannya mengeksplorasi perasaan dan emosi yang terkait dengan mall yang bangkrut atau terbengkalai. Aktivitasnya brainstorming kata-kata yang menggambarkan perasaan tentang mall yang bangkrut tersebut. Yang kedua, berbagi cerita pribadi tentang pengalaman di mall tersebut. Yang ketiga, mendiskusikan dampak sosial dan ekonomi dari mall yang bangkrut pada masyarakat di daerah tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga ada topi hitam, yaitu kekhawatiran dan risiko. Kurang lebih membutuhkan waktu 25 menit. Tujuannya mengidentifikasi potensi hambatan, risiko, dan tantangan dalam merevitalisasi mall yang bangkrut atau terbengkalai. Aktivitasnya itu brainstorming, daftar potensi, masalah yang terkait dengan revitalisasi mall, menganalisis kelemahan dan risiko dari setiap opsi revitalisasi, mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan revitalisasi. Yang keempat ada topi kuning, optimisme dan peluang. Kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit. Tujuannya mendorong pemikiran kreatif dan positif untuk menemukan solusi inovatif. Aktivitasnya yang pertama ada brainstorming ide-ide baru dan kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua ada memfokuskan pada peluang dan potensi manfaat dari solusi yang diusulkan. Yang ketiga ada berpikir di luar kotak dan menantang asumsi yang ada. Selanjutnya yang kelima ada topi hijau, kreativitas dan ide baru, kurang lebih membutuhkan waktu 55 menit. Tujuannya menghasilkan ide-ide baru dan inovatif untuk merevitalisasi mall dan mengubahnya menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat.
Aktivitasnya yang pertama menggunakan teknik brainstorming seperti mind mapping, scamper, dan brainstorming terbaik. Yang kedua, membangun ide dari solusi yang ada dan menggabungkannya dengan ide-ide baru. Yang terakhir, berfokus pada ide yang praktis, scalable, dan berkelanjutan. Yang keenam dan terakhir ada topi biru, proses dan manajemen. Kurang lebih membutuhkan waktu 60 menit atau 1 jam. Tujuannya meringkas hasil diskusi, menyusun merencana aksi, dan menetapkan peran serta tanggung jawab. Aktivitas yang dilakukan menyeleksi dan memprioritaskan ide-ide terbaik berdasarkan kelayakan, dampak, dan sumber daya yang tersedia. Yang selanjutnya mengembangkan rencana bisnis yang mencakup strategi, target, dan timeline. Yang terakhir menetapkan peran dan tanggung jawab untuk setiap anggota tim. Jadi kesimpulannya, Carrefour kira condong menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kesuksesannya, seperti persaingan ketat, perubahan perilaku konsumen, dan masalah infrastruktur. Namun, ada peluang besar untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menghidupkan kembali toko. Meski menghadapi persaingan ketat dan perubahan perilaku konsumen, Carrefour kira condong masih memiliki peluang untuk bangkit, mengedepankan produk lokal, layanan prima, dan promosi menarik. Carrefour bisa memperkuat citranya melalui rebranding atau remodeling dan kemitraan dengan produsen lokal. Program loyalitas inovatif dan peningkatan kenyamanan toko akan memanjakan pelanggan, menjadikan Carrefour kira condong tujuan belanja favorit kembali. Untuk menerapkan ide-ide secara efektif, Carrefour kira condong perlu mengembangkan rencana langkah-langkah yang konkret dengan alokasi sumber daya, jadwal implementasi, dan pengukuran kesuksesan yang jelas. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.